wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Oke. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, oke, jadi coba nih, lihat ke sekeliling kalian, apakah ada teman-teman yang belum hadir? Oh, sudah hadir semua. Oke, jadi sudah hadir semua, nggak ada yang izin ya, nggak ada yang nggak masuk. Nah, jadi pada pagi hari ini buat semakin semangat nih ya, kan masih pagi harusnya masih semangat. Biar lebih semangat lagi, Ibu punya sesuatu nih. Jadi kalau Ibu bilang salam matematika, kalian jawab saya pasti bisa. Nah, pasti bisa kan? Oke, ayo kita coba. Salam matematika. Oke, bagus sekali. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, jadi di sistem persamaan linear 3 variabel ini, kalian pernah dengar nggak tentang materi ini? Oh, pernah. Tahu nggak apa itu sistem persamaan linear 3 variabel? Oh, cuma tahu aja. Jadi belum untuk lebih dalamnya lagi. Nah, jadi di sistem persamaan linear 3 variabel ini, sebelum kita belajar tentang SPLTP, kita sebut aja, kita singkat aja ya, biar nggak panjang-panjang SPLTP. Nah, itu ada materi prasyaratnya atau sebuah syarat untuk mempelajari materi ini. Jadi di matematika itu ada suatu level. Jadi di materinya kalau misalnya ada level 1, level 2, level 3, kalau kita mau belajar di materi yang level 3, kita harus tahu materi yang di level 1 sama level 2. Jadi biar bisa lebih mudah untuk mempelajari yang level 3. Kalau nggak kayak gitu, kita bakal kesulitan untuk mempelajari materi yang level 3 itu. Nah, jadi di sistem persamaan linear 3 variabel ini, materi prasyaratnya itu namanya sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV. Nah, itu materinya sudah kalian pelajari di kelas 8 SMP. Pasti sudah kan? Sudah kenal kan sama SPLDV? Sudah, Ibu. Nah, ya. Masih ingat gak SPLDV itu apa? Sistem persamaan linear 2 variabel, Bu. Oh ya, benar sekali ya, memang sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, jadi perbedaan ya sekilas aja ya dari SPLTP dan SPLDV. Sedangkan di SPLDV itu ada 2 variabel, di SPLTP ini 3 variabel. Jadi bisa kita sebut kalau SPLTP ini ya lanjutan dari SPLDV itu, suatu sistem yang lebih kompleks lagi dari SPLDV. Nah, jadi Ibu mulai aja nih ya materinya tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu bakal ajak kalian main game dulu. Jadi kalian bawa device semua kan? Bawa, Bu. Oke, nanti Ibu kasih tampil di sini itu kodenya. Kalian bisa masuk ke web namanya Educa Play. Nanti bisa masukin kodenya. Sebentar Ibu buka dulu. Nah, jadi nanti kalian masuk ke ini namanya the web Educa Play. Nanti masukkan gameplaynya 149323. Nah, nanti kalau ada tombol start atau mulai, langsung mulai aja. Bisa kan? Bisa. Bisa, Bu. Oke. Nah, udah selesai mengerjakan semua kan ya? Nah, jadi di sini ada yang dapat 100, namanya Sabiratul. Nah, selamat ya Sabiratul. Jadi di sini ada yang dapat 100, tadi ada yang bawa gambar, bisa saya lihat sendiri. Jadi masih ingat gak tentang materi SPLDV? Ini materi prasyaratnya sebelum kita mempelajari materi yang hari ini. Ada yang dapat 100 lagi kah? Oh, ada. Ada yang dapat 50? Oh, nggak ada. Mungkin udah dapat 100 semua ya, nanti saya cekkan lagi. Oke, jadi
bakal lanjut ke materi yang bakal kita pelajari hari ini, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, jadi Ibu mulai aja nih ya materinya tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, yang pertama, pengertian sistem persamaan linear 3 variabel. Sini merupakan persamaan linear yang mengandung 3 variabel yang berderajat 1. Misalnya variabel X, Y, dan Z. Tapi di variabel itu, kan namanya juga variabel ya, sesuatu yang bisa kita gantikan atau kita wakilkan dengan suatu simbol, yaitu bisa X, Y, dan Z, atau bisa juga pakai A, B, C, atau bahkan kotak sama lingkaran. Sebuah simbol variabel itu. Nah, untuk contohnya, kita akan membedakan antara SPLTP dan SPLDP dulu. Jadi biar ada gambaran gimana kita cara membedakannya. Diketahui ada 2X dikurangi Y sama dengan 8 dan X ditambah 2Y sama dengan 9 adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Karena dia di sini punya X sama Y, yaitu bisa kita sebut ada 2 variabel di sini yang berderajat 1. Dia pangkatnya 1. Nah, kalau nilai X dan Y pada SPLDP ini adalah 5 dan 2. Apa maksudnya, Bu? Kalian tahu nggak apa maksudnya? Iya, dia itu suatu nilai yang jika kita substitusikan ke dua persamaan ini, dia itu memenuhi. Jadi kalau misal ini kan yang nilai X-nya 5 dan 2. Jadi kalau kita substitusikan nilai 5 ke X ini dan 2 ke Y ini, itu hasilnya kan 8. Lalu yang jika kita substitusikan ke persamaan yang ini, hasilnya juga 9. Jadi itu maksudnya nilai X dan Y pada SPLDP ini itu maksudnya suatu solusi atau penyelesaiannya. Nah, ini yang Ibu jelaskan barusan ya. Karena kalau kedua nilai tersebut kita masukkan ke dalam persamaan, keduanya akan memenuhi persamaan pertama dan kedua. Artinya nilai X dan Y memenuhi persamaan linear 2 variabel tersebut. Nah, berikutnya bentuk umum dari SPLTP yang Ibu bilang tadi ada 3 variabel, itu ada X, Y, dan Z. Nah, ini juga selalu X, Y, dan Z bisa ganti yang lain, bisa A, B, C atau P, Q, R. Itu bebas. Nah, jadi di sini ada A1, B1, C1, yaitu ibaratnya itu nempel sama variabel, itu namanya koefisien. Jadi suatu bilangan atau variabel nanti yang berada di dekat dengan variabel itu namanya koefisien. Jadi ini A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 itu namanya koefisien. Lalu di sini ada D1, D2, D3, ini disebut konstanta. Jadi ini bentuk umum dari SPLTP. Yang menjadi ciri khas dari suatu sistem itu biasanya ada kurung ini. Dia itu mewakilkan suatu sistem. Kalau cuma satu gini aja, satu garis, itu namanya persamaan linear 3 variabel. Tapi kalau dia ada beberapa persamaan yang nanti berbentuk suatu sistem, dia dinamakan SPLTP. Nah, ini untuk contohnya, sistem persamaan linear 3 variabel. Ada X tambah Y dikurangi Z sama dengan 2, atau bisa kita sebutkan dengan persamaan linear 3 variabel yang pertama. Lalu ada 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6, persamaan linear 3 variabel yang kedua. Dan X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 5. Itu persamaan linear 3 variabel yang ketiga. Nah, ini ketiga persamaan linear ini itu membentuk suatu sistem. Yang mana nanti kalau kita cari solusinya itu punya X, Y, dan Z-nya itu 1, 1, 1. Dimana kalau X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1, Z-nya sama dengan 1, kita substitusikan ke ketiga persamaan ini, dia memenuhi. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita bakal bahas cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini ada beberapa metode yang nggak jauh dari materi passionate kita, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, di sistem persamaan
persamaan linear dua variabel, kalian masih ingat ada apa aja metode untuk menyelesaikan SPLDP itu? Eliminasi. Ya, ada eliminasi. Ada apa lagi? Substitusi, Bu. Oh iya, ada substitusi. Dan ada metode gabungan dari eliminasi dan substitusi itu. Nah, jadi di SPLTP ini juga sama. Ada metode eliminasi, metode substitusi, sama metode gabungan. Dan solusi dari sistem persamaan linear tiga variabel itu bisa kita nyatakan dalam himpunan penyelesaian, yaitu X, Y, Z. Jadi nanti di sistem persamaan linear tiga variabel itu dia punya 3 solusi, di mana itu X, Y, dan Z itu. Nah, kalau di SPLDP yang 2 variabel itu punya berapa solusi? Masih ingat? Ya, ada 2 solusi. Kalau di persamaan linear tiga variabel dia punya 3 solusi. Kita bakal bahas yang pertama, yaitu metode eliminasi. Apa sih metode eliminasi itu? Masih ingat? Kalau yang di SPLDP itu artinya apa? Dikurangi, Bu. Ya, bisa pakai dikurangi. Atau bisa kita katakan kalau kita mau mencari nilai dari X, kita bakal mengurangi si Y-nya itu. Bisa kita pilih nanti operasinya apa. Nah, ini untuk definisinya. Jadi penyelesaian SPLTP dengan metode eliminasi itu dilakukan dengan menghapus atau menghilangkan atau menolkan salah satu variabel persamaan tersebut melalui beberapa operasi sedemikian hingga ditemukan himpunan penyelesaiannya. Jadi dia bakal menghapus, menghilangkan atau menolkan salah satu variabel, misalkan X. Nggak pakai beberapa operasi nanti, bisa pakai penjumlahan ataupun pengurangan. Jadi kalau kita mau menghilangkan si X, kita bakal, kalau kita mau mengambil yang si Y, itu bisa kita gunakan metode eliminasi. Nanti bisa kita temukan juga himpunan penyelesaiannya. Nah, buat contohnya, diketahui sistem persamaan linear tiga variabel sebagai berikut. Nih, ada sistem persamaan linear tiga variabel 2x ditambah y ditambah z sama dengan 13. Kita sebut persamaan yang pertama. X ditambah 3y ditambah z sama dengan 13. Kita sebut persamaan yang kedua. Lalu ada x ditambah y ditambah 2z sama dengan 12. Kita sebut persamaan ketiga. Nah, persamaan tiga persamaan ini dia itu membentuk sistem, sehingga nanti kalau kita pakai metode salah satu metode tadi itu bakal menghasilkan ada solusi yang X sama dengan Y sama dengan dan Z sama dengan itu tadi. Nah, buat penyelesaiannya di metode eliminasi. Nah, setelah kita belajar tentang materi SPLTP barusan dan belajar tentang metode eliminasi, ini Ibu ada game lagi. Jadi di sini gamenya itu match atau menjodohkan, matching pairs. Sama seperti tadi, masuk ke webnya Educa Play, terus masukin game-gamenya 885433. Jadi di sini nanti kalian bakal memasangkan antara pertanyaan sama jawabannya, gak sulit kok, mudah sekali. Jadi bisa dikerjain dulu ya, bisa kita main dulu. Nah, udah pada selesai kan kerjainnya? Nah, untuk hasilnya ini 1 lagi dapat 100. Selamat ya. Jadi nanti saya cekkan lagi ada yang dapat 100 lagi atau mungkin ada yang kurang. Jadi untuk ini sulit nggak ini gamenya? Nggak sulit kan, ya kan, cuma memasangkan antara pertanyaan sama jawabannya, dan tadi pertanyaannya juga berkaitan sama materi yang sudah Ibu jelaskan barusan. Nah, selanjutnya kita main game lagi, tapi ini lebih ke yang berkaitan sama kehidupan sehari-hari. Bisa kalian kerjakan secara berkelompok. Silakan berkelompok mungkin 5 orang atau 4 orang. Bisa cepat-cepatan nanti jawabnya.
Nah, jadi yang selanjutnya ini tentang solusi penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Bisa kalian masukkan juga BMI-nya itu 735.169. Nah, udah selesai semua kan yang ngerjain yang ini barusan yang game solusi penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Sudah, Bu. Oke, sudah semua kan? Nah, sekarang silakan kelompok 3 orang aja, nggak usah banyak-banyak. Ibu punya kartu, dan di kartu ini ada isinya tuh kayak paket-paket harga barang. Di sini misalnya ada toko buah, di sini ada informasi kalau 3 buah apel itu harganya 15.000, terus 2 buah jeruk harganya 5.000, sama 1 anggur itu harganya 10.000. Jadi totalnya ini ada di sini nanti. Setiap kartu bakal ada informasinya dan ada banyak toko. Kalau nggak salah itu ada 5 toko atau 6 toko. Jadi nanti kalian bakal ambil satu dari sini, satu-satu, silakan bergantian ya, nggak usah berebutan. Lalu nanti kalian cari teman kalian yang punya kartu ya dengan toko yang sama. Kalau misalnya kalian dapat kartu toko buah, kalian cari teman kalian yang punya kartu toko buah juga. Jadi nanti kalian bisa dapat informasi sehingga kalian bisa mengerjakan misi-misi yang ada di kartu ini nanti. Kalau misinya itu bisa kalian baca nanti ya. Pasti mungkin kalian penasaran kan pastinya. Oke, silakan ambil kartunya satu-satu. Baik, Bu. Dapat kartu apa? Oh, toko buah. Ketemu nggak sama temennya tadi? Oh iya, betul. Jadi 3 ini toko buah. Oh iya, benar. Ada yang dapat toko buku nggak? Oh iya, ada. Udah ketemu sama temennya? Sudah, oke, sudah. Nah, jadi kalian sudah saling baca kan itu kartunya, punya informasi apa aja. Lalu juga saling tukar juga terkait sama misinya. Jadi teman kalian itu bisa bantu misi kalian dan kalian bisa bantu misi teman kalian. Misinya nggak terlalu sulit kan? Kalau ibu lihat ini kayaknya kebanyakan itu mencari harga dari salah satu barang di toko itu. Pasti nggak sulit kan? Kita bisa pakai metode yang eliminasi tadi ataupun yang substitusi ataupun yang metode gabungan. Nah, lalu kalau sudah kalian temukan itu harganya sekaligus sama cara kalian menemukan, itu silakan tulis di satu kertas, satu kelompok satu aja. Nanti ditulis nama kelompoknya siapa aja, lalu dapat toko apa, misinya apa aja. Jadi bisa dirangkum di sana, dikumpulkan ke ibu di akhir pembelajaran nanti. Oke? Siap, Bu. Oke. Kalau ada yang kesulitan bisa tanya langsung aja ke ibu. Ibu, saya mau tanya ini gimana caranya? Boleh, nanti saya jelaskan ini caranya. Kalian cari sendiri. Ya, Bu. Pasti bisa kok ya. Ataupun nanti kalau ada informasi yang mungkin agak kurang jelas, bisa kita komunikasikan bersama. Oke? Oke, Bu. Oke, kita kalian mengumpulkan semua kan? Ada yang belum mengumpulkan nggak? Sudah, Bu. Oke, sudah. Ibu hitung juga kayaknya sudah kumpul semua ya. Jadi nanti ini ibu cek dulu. Pasti seru kan? Gimana rasanya sekarang pembelajaran hari ini, banyak gamenya? Seru, Bu. Oke, mau lagi nggak besok waktu pembelajaran matematika gini lagi? Mau. Oke, nanti ibu buatkan gamenya lagi. Nanti kita seru-seruan bersama pakai matematika ya. Yeay, asik. Oke. Nah, sedihnya sekarang pembelajaran matematika ibu sudah habis jamnya. Sedih gak? Ya, sedih, Bu. Ya, kita berjumpa di pertemuan berikutnya aja ya. Jadi semangatnya silakan kalian kumpulkan sebelum bertemu ibu besok. Kita nanti main game lagi. Jadi sebelum ibu tutup nih, apakah ada pertanyaan tentang sistem persamaan linear 3 variabel? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, tidak apa-apa, ibu akan tutup ya. Nanti kalau emang ada, bisa ketemu ibu, tanyain aja, atau bisa tanyakan ke ibu waktu di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, buat penutupan nih, kita salam lagi boleh?
Ya, Bu. Oke, salam matematika. Saya pasti bisa. Oke, itu tepuk tangan buat kalian. Nah, jadi udah habis ya belajarnya. Ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan barokah untuk masa depan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sampai jumpa. Ya, Bu.